Selamat pagi, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Putu Agus Mahadi Putra. Saya adalah seorang dosen di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, khususnya di Prodi D4 Teknik Elektroindustri. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sebuah RPS mata kuliah. Kemudian, saya juga akan menjanjikan sebuah video pembelajaran tentang sebuah mata kuliah. Berikut adalah penjelasan dari kedua video tersebut. Terima kasih. Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai RPS, mata kuliah praktikum elektromagnetik. Nah, jadi RPS ini digunakan di program studi D4 Teknik Elektroindustri, Departemen Teknik Elektro, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Dengan kode mata kuliah PL042110, di mana ini dilaksanakan pada semester genap dengan bobot SKS adalah 1. Kemudian untuk dosen pengembang RPS ada saya sendiri, Putu Agus Mahadi Putra, kemudian Epi Sunarno, kemudian Irianto, kemudian Muhammad Mahmud Rifadil. Adapun capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah, yaitu yang pertama S4, berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. Kemudian menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama dan kepercayaan, serta mendapat atau temuan orisinil orang lain. Kemudian menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian mampu menyelesaikan pekerjaan, berlingkup luas, dan menganalisis data dengan beragam metode yang sesuai, baik yang belum maupun yang sudah baku. Kemudian KU3, mampu memecahkan masalah pekerjaan dengan sifat dan konteks yang sesuai dengan bidang keahlian terapannya, didasarkan pada pemikiran logis, inovatif, dan bertanggung jawab atas hasilnya secara mandiri. Kemudian KU4, mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sahih serta mengomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan. KU5 mampu bekerjasama, berkomunikasi, dan berinovatif dalam pekerjaannya. Kemudian KK1 mampu menyelesaikan masalah penyelenggaraan pelayanan utilitas ketenagalistrikan industri dan operasi pemeliharaan dengan menerapkan matematika terapan, rangkaian listrik magnet, pengaturan otomatis, prinsip rekayasa ke dalam prosedur dan praktek. Kemudian KK2 mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan pekerjaan pemasangan dan pengawasan pelayanan utilitas listrikan industri serta operasi dan pemeliharaan peralatan listrik menggunakan prosedur acuan standar SNI, IEC, IEEE, ANC dan standar lain yang terkait, dan dengan memperhatikan faktor-faktor ekonomi, kesehatan, keselamatan publik, dan lingkungan. Kemudian KK5 mampu mengikuti perkembangan teknik dan teknologi, isu terkini yang terkait bidang pelayanan utilitas ketenagalistrikan industri. Kemudian P1 menguasai konsep teori tentang kelistrikan, elektronika, otomasi, efisiensi energi, statistik dan probabilitas untuk analisis dan perancangan sistem ketenagalistrikan industri. Kemudian P2 mampu menguasai konsep teoritis secara umum, cara-cara pengujian dan pengukuran di bidang teknik elektroindustri. Kemudian P5 menguasai prinsip dan isu terkini dalam masalah pelayanan utilitas ketenagalistrikan industri. Kemudian P6 menguasai pengetahuan tentang teknik berkomunikasi sesuai dengan etika proporsi. Kemudian P7 menguasai konsep teori-teori secara umum, prinsip-prinsip rekayasa, sains rekayasa, serta perancangan menguasai pengetahuan tentang pengembangan teknologi terbaru dan terkini di bidang elektroindustri. Kemudian menguasai prinsip dan tata cara kerja bengkel atau studio dan kegiatan laboratorium, serta pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Nah, kemudian adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, itu mahasiswa diharapkan dapat mempraktekkan dengan melakukan simulasi percobaan tentang aplikasi fenomena kalor, kapasitor sebagai penyimpan muatan listrik, kapasitor plat sejajar dan permitivitas relatif, kapasitor plat sejajar hubungan seri, kapasitor plat sejajar hubungan paralel, medan magnet, dan hukum Gauss. Adapun CPL pada sub CPMK-nya itu ada 8. Yang sub CPMK 1 itu dengan dengan CPL prodi yang
dengan cewek prodi yang dibebankan pada mata kuliah ya, ada S4, S5, S9, KU1, KU3, KU4, KU5, KK1, KK2, KK5, P1, P2, P5, P6, P7, dan P8. Untuk sub CPMK 1, mahasiswa dapat menjelaskan pada mahasiswa pokok-pokok mata kuliah, penjelasan umum tiap judul dan materi praktikum, menjelaskan mekanisme penilaian. Kemudian sub CPMK 2 mampu melakukan praktikum dan analisa praktikum percobaan efek panas dari arus listrik. Kemudian sub CPMP 3 mampu melakukan praktikum dan analisa praktikum percobaan fungsi kapasitor sebagai penyimpan muatan listrik. Kemudian sub CPMK 4 mampu melakukan praktikum dan analisa praktikum percobaan pengukuran kapasitor plat sejajar dan permitivitas relatif. Kemudian sub CPMK 5 mampu melakukan praktikum dan analisa praktikum percobaan pengukuran kapasitor plat sejajar hubungan seri. Kemudian sub CPMK 6 mampu melakukan praktikum dan analisa praktikum percobaan pengukuran kapasitor plat sejajar hubungan paralel. Kemudian sub CPMK 8 mampu melakukan praktikum dan analisa praktikum percobaan pengukuran medan magnet pada transformator menggunakan Gauss meter. Kemudian sub CPMK 8 mampu melakukan praktikum dan analisa praktikum percobaan pengukuran medan magnet pada coil generator menggunakan Gauss meter. Nah, kemudian ada pun deskripsi singkat mata kuliah, yaitu mahasiswa diperkenalkan tentang aplikasi medan elektromagnetik dalam sistem tenaga listrik. Kemudian mahasiswa mampu memahami tentang aplikasi fenomena kalor, kapasitor sebagai penyimpan muatan listrik, kapasitor plat sejajar dan permitivitas relatif, kapasitor plat sejajar hubungan seri, kapasitor plat sejajar hubungan paralel, medan magnet, dan hukum Gauss. Kemudian ada pun bahan kajian atau materi pembelajaran pada praktikum elektromagnetik. Itu ada 7 yang akan dilaksanakan selama 1 semester. Yang pertama efek panas dari arus listrik, yang kedua fungsi kapasitor sebagai menyimpan muatan listrik, yang ketiga pengukuran kapasitor plat sejajar dan permitivitas relatif, yang keempat pengukuran kapasitor plat sejajar hubungan seri, yang kelima pengukuran kapasitor plat sejajar hubungan paralel, yang keenam pengukuran medan magnet pada transformator menggunakan Gauss meter, yang ketujuh pengukuran medan magnet pada coil generator menggunakan Gauss meter. Kemudian adapun pustaka ada 4, yaitu yang pertama William Hyatt ya, yaitu Engineering Electromagnetic 6th edition. Kemudian yang kedua Joseph A. Administer, itu teori dan problem of electromagnetic. Kemudian yang ketiga N. Narayana Naro, itu Basic Electromagnetic with Application. Kemudian yang keempat Joseph A. Administer, itu tentang elektromagnetika. Oke, berikut merupakan penjelasan mengenai bagaimana indikator penilaian, kemudian bagaimana metode perkuliahan yang akan dilakukan. Yang pertama itu masih sebuah pengantar ya, jadi mahasiswa itu diharapkan mampu untuk mengetahui rencana perkuliahan, SOP, praktikum, gambaran umum tentang praktikum elektromagnetika dan penilaiannya seperti apa, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang kedua itu percobaan tentang efek panas arus listrik. Nah, di situ akan dilakukan sebuah simulasi ya. Jadi ini praktikumnya dilakukan secara daring. Jadi kita akan melakukan sebuah simulasi menggunakan bantuan dari software komputer. Nah, softwarenya itu berbasis website ya. Jadi bisa diakses oleh semua mahasiswa. Jadi bisa melakukan praktikum itu dari rumah masing-masing. Kemudian untuk penilaiannya sendiri, penilaian dari seluruh praktikum itu saya nilai berdasarkan keaktifan, kemudian berdasarkan laporan. Jadi laporannya itu adalah laporan pendahuluan serta hasil percobaannya serta nanti laporan akhir. Kemudian yang terakhir itu untuk penilaian itu menggunakan post test. Karena ini merupakan sebuah praktikum, maka di akhir dari perkuliahan kita akan mengadakan post test. Jadi untuk mengukur sejauh mana mahasiswa sudah dapat melakukan praktikum elektromagnetik ini secara online begitu atau secara daring. Nah, jadi demikianlah selayang pandang atau penjelasan singkat mengenai
RPS dari mata kuliah praktikum elektromagnetik. Terima kasih Bapak dan Ibu. Oke, selamat sore adik-adik sekalian ya. Sore Bapak. Sore Bapak. Sore Bapak. Sore Pak. Oke, jadi pada sore hari ini kita akan melanjutkan praktikum kita ya. Jadi praktikum elektromagnetik pertemuan 3 ya. Jadi judulnya adalah pengukuran kapasitor plat sejajar dan permitivitas relatif ya. Jadi kita nanti akan melakukan praktikum secara online ya, secara daring. Jadi dengan menggunakan simulasi ya. Nanti simulatornya berbasis website. Jadi adik-adik bisa bisa buka pada browsernya masing-masing yang ada pada laptop begitu ya. Oke, adapun tujuan ya. Jadi tujuan dari praktikum ini atau percobaan ini adalah untuk mengetahui hubungan antara nilai kapasitansi kapasitor plat sejajar dengan varian ya berupa bahan sisipan atau bahan dielektrik di antara kedua plat ya terhadap kapasitansi kapasitor yang memiliki ruang hampa atau udara sebagai acuannya. Dengan demikian, nilai dari konstanta permitivitas relatif bahan dapat dihitung atau ditentukan ya. Nah, kemudian dasar teori ya. Jadi dasar teorinya, kapasitor plat sejajar mempunyai 2 buah plat konduktor dengan luas penampang A ya, satuan diameter persegi yang dipisahkan sejauh D. Jaraknya itu dalam meter. Apabila ruangan di antara kedua plat tersebut adalah bahan dielektrik dengan permitivitas relatif ER ya, maka nilai kapasitansi dari kapasitor tersebut adalah C ya, itu A per D gitu ya. Di mana C itu sama dengan epsilon A per D satuannya farad, dan epsilon 0 itu adalah permitivitas ruang hampa atau udara gitu ya. Kemudian untuk nilainya epsilon 0 itu 10 pangkat min 9 per 36 V ya, F per M gitu ya, farad per meter, atau epsilon 0 itu nilainya adalah 8,854 dikali dengan 10 pangkat minus 12 farad per meter ya. Kemudian C itu sama dengan epsilon R ya, atau permitivitas relatif PR itu kurung awal buka E0 A per D gitu ya, atau juga C sama dengan ER dikali dengan C0. Jadi C0 ini adalah kapasitansi kapasitor ruang udara atau hampa, nanti sebagai acuannya gitu. Oke, jadi kemudian ya kita bisa melihat nanti grafik ya antara hubungan luas plat dengan nilai kapasitansi ya. Jadi apabila luas permukaan plat konduktor yang berhadapan A bertambah besar, maka jumlah muatan yang tersimpan bertambah pula ya. Karena C itu rumusnya Q per V ya. Jadi kapasitansi itu adalah muatan dibagi dengan tegangan. Nah, V-nya tetap sehingga nilai kapasitansinya juga akan bertambah besar ya. Karena nilai kapasitansi berbanding lurus dengan luas permukaan plat konduktor ya. Jadi bisa dilihat di sini. Ini luas permukaan ya. Terus ini kapasitansi. Nah, kita bisa lihat grafiknya. Jadi semakin luas permukaan plat ya, maka nilai kapasitansinya akan menjadi besar. Jadi dia berbanding lurus ya. Oke. Nah, kemudian sebaliknya, jika jarak antar plat konduktor bertambah besar, ya, maka nilai kapasitansinya akan mengecil karena nilai kapasitansi berbanding terbalik dengan luas permukaan plat konduktor. Ya, jadi bisa dilihat di sini grafiknya ya. Jadi ini jarak antar plat, kemudian ini nilai kapasitansinya. Jadi bisa dilihat. Jadi kalau semakin jauh jaraknya ya, maka nilai kapasitansinya akan semakin kecil gitu ya. Jadi dia berbanding terbalik dengan ini yang tadi.
Oke. Kemudian udara mempunyai nilai permitivitas relatif ER 1,0006. Sedangkan nilai permitivitas relatif ER dari beberapa bahan dielektrik diperlihatkan pada tabel ya. Jadi ini bahan dielektrik ya. Dan ini nilai permitivitasnya. Di sini ada mika, terus ada karet alam, terus ada ebonit, terus kertas, terus parafin, air, amonia ya. Kemudian ada udara, oksigen, keramik, gelas atau kaca, polietilin ya, terus polistirolin dan vinil klorida. Nah, dielektrik ya. Jadi dielektrik itu adalah sejenis bahan isolator listrik yang dapat dikutupkan atau polarize ya, dengan cara menempatkan bahan dielektrik dalam medan listriknya. Next. Kemudian peralatan yang akan digunakan itu ada kapasitor plat sejajar ya, nanti pada simulator ada. Kemudian bahan dielektriknya. Kemudian nanti juga ada capacity meter ya. Kemudian ada voltmeter, kemudian ada DC supply. DC supply nanti menggunakan baterai ya. Oke, ini langkah percobaannya. Nanti kita akan buka ya link ini. Maka nanti tampilannya akan seperti ini ya. Oke, jadi kalau kita buka link tadi, link pada presentasi, nanti kita akan diarahkan pada ini ya, simulator yang akan kita gunakan dalam melakukan praktikum ya. Oke, jadi dapat dilihat di sini. Di sini ada beberapa komponen ya yang bisa kita ubah gitu ya. Di sini ada ini. Bisa kita tarik. Ini untuk jarak. Nah, gitu ya. Kemudian ini untuk luas permukaannya. Nah, kalau ini untuk baterai, kita bisa berikan sumber tegangan gitu ya. Jadi misalnya maksimal ini 1,5 volt gitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke langkah percobaannya. Jadi nanti sembari langsung membuka ini ya, simulatornya. Oke. Langkah percobaan, centang semua komponen pada menu meters ya. Kemudian arahkan probe merah pada bagian atas baterai atau positif ya. Dan letakkan probe hitam ke bawah atau negatif. Ya, jadi kita langsung aja. Ini kita centang dulu. Nah, ini bisa digerakkan ya. Nah, ini taruh di atas, kemudian yang hitam taruh di bawah, gini ya. Oke, sudah siap. Kemudian kosongkan ruang antar plat. Ya, jadi ruang antar plat berisi udara. Untuk percobaan yang lain, silakan isi ruang kosong di antar plat menggunakan bahan dielektrik sesuai dengan tabel, ya. Kemudian atur tegangan baterai 0,5 ya. Kemudian atur luas permukaan 100 mm persegi ya. Kemudian geser plat konduktor pada jarak 5 mm sampai dengan 10 mm dengan range 1 mm ya. Jadi 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Oke, kita coba. Atur tegangannya di 0,5 ya. Oke, nah ini sudah pas ya di 0,5. Kemudian luas permukaan plat pada 100 mm sudah. Kemudian jaraknya 5 ya. Terus kosongkan ini. Jadi ini nggak kita masukkan, kita keluarkan ya. Oke. Catat nilai kapasitansi, muatan, dan energi yang tersimpan pada tabel 2 nanti ya. Oke, jadi yang harus ada dicatat adalah nilai kapasitansinya ya. Habis itu muatannya atau plat charge ya, berapa coulomb. Terus stored energy ya, itu berapa joule ya. Kapasitansinya ini dalam
barat, nanti dimasukkan ke dalam tabel. Oke. Habis itu ini ya. Yang ketujuh, ulangi langkah di atas dengan mengubah tegangan pada baterai itu sebesar 1, sekian volt ya, dan maksimalnya 1,5 volt. Nah, kemudian ulangi langkah keempat sampai 7 untuk luas permukaan 400 mm persegi ya, serta bahan dielektrik lainnya sesuai dengan tabel data hasil percobaan. Kemudian hitung C perhitungan dengan rumus C sama dengan 8,854 dikali 10 pangkat minus 12 ya, kurung buka, IR dikali dengan A dibagi D ya, kurung tutup. Kemudian catat pada tabel 2 sebagai C perhitungan ya. Jadi diketahui ER udara itu 1,0006, ER kaca 4,7, ER paper 3,5, ER-nya teflon itu 2,1 ya. Jadi bisa kita coba di sini. Nanti ini diganti ya menjadi 1 volt dan maksimalnya nanti 1,5 volt ya, dengan mengubah ini jaraknya dari 5 sampai 10. Kemudian dengan cara yang sama ya, dari 0,5 volt ya. Oke. Dengan luas yang lebih luas. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti dia luas permukaannya 400, terus jaraknya itu diatur ya sampai 10 mili. Nah, untuk percobaan pertama itu masih udara ya. Jadi kosong seperti ini. Kemudian nanti diulangi untuk cobaan yang lain, misalnya menggunakan kaca. Di kaca nanti dimasukkan ya. Terus dicatat nanti berapa nilai-nilainya. Kemudian dengan paper juga seperti itu ya. Kemudian dengan teflon juga seperti itu. Nah, kemudian data hasil percobaannya nanti dicatat pada tabel ini. Nah, ini untuk bahan dielektrik udara ya. Jadi sama seperti langkah percobaan tadi sudah saya jelaskan, di mana pada saat dia luas permukaannya 100 mm persegi itu ada 5 kombinasi ya. Jadi 5 jarak nanti ya, 5 sampai 10 mili ya. Kemudian dan luas permukaan 400 juga sama, 5 sampai 10 mili. Kemudian dicatat berapa C pengukuran dari simulasi. Kemudian dicatat juga C perhitungan. C perhitungan didapatkan dari perhitungan tadi ya, pada nomor 9 nih, langkahnya nomor 9. Nanti dicatat di sini. Nanti dibandingkan kira-kira hasilnya gimana antara perhitungan dengan pengukuran ya. Kemudian untuk ini nilai plat charge sama store energy dicatat juga ya. Jadi ini dia. Ini plat charge, ini store energy. Itu untuk udara, ulangi lagi untuk kaca, terus diulangi lagi untuk paper, kemudian diulangi lagi nanti untuk teflonnya gitu ya. Dengan cara yang sama seperti udara tadi, hanya menambahkan bahan dielektrik ya di antara kedua plat ini ya. Jadi disisipkan bahan dielektriknya. Oke, kita lanjut. Kemudian nanti dibuat ya analisa ya. Jadi buatlah analisa ya dengan perhitungan ya. Jadi perhitungan tadi dibuat analisanya, nanti dimasukkan di laporan akhir ya. Kemudian juga grafiknya dibuat ya. Jadi dibuat perbandingan seperti dasar teori tadi, apakah benar seperti itu. Jadi perbandingan antara luas permukaan dengan nilai kapasitansi, terus perbandingan antara nilai jarak ya dengan nilai kapasitansi itu gimana gitu ya. Jadi nanti menggunakan data hasil percobaan yang telah didapatkan gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir nanti adik-adik buat kesimpulan ya. Jadi percobaan yang dilakukan nanti kesimpulannya seperti apa gitu ya, yang akan bisa adik-adik simpulkan dari percobaan yang telah dilakukan ya. Nah, sebelum itu saya ingin bertanya dulu
Kira-kira ada yang kurang jelas nggak untuk ini melakukan simulasi ini? Kalau dari saya sudah cukup jelas, Bapak. Dari saya juga cukup jelas, Bapak. Udah cukup jelas begitu ya. Iya, Bapak, Oke, cukup kalau jelas. begitu ya. Oke, kalau begitu nanti silakan ini dikerjakan ya. Jadi bisa mulai dikerjakan simulatornya, nanti bisa dibuka dari presentasi ini, dikerjakan. Kemudian data hasil percobaannya ingat dicatat ya, karena ini akan dibuat dalam laporan akhir gitu, ya. Baik, jadi demikianlah pertemuan kita hari ini ya. Jadi pertemuan yang ketiga. Nanti kita akan ketemu lagi pada praktikum berikutnya ya. Jadi selamat sore, terima kasih atas kehadirannya adik-adik semua ya. Selamat sore juga, Bapak. Juga, Bapak. Selamat Terima sore, kasih Bapak. banyak, Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih. Terima kasih, Bapak.